Si Budi, jiwanya itu masih ada di puncak, alias masih ada di Gunung Salak. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue bersama gue Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor kisah pribadi dari teman cerita kita kali ini. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi. Untuk cerita selengkapnya, yuk simak dan tonton terus ceritanya. Cerita ini gue ambil dan gue angkat dari seseorang yang bernama Budi. Dimana Budi ini dulu adalah seorang mahasiswa aktif pada tahun 2000-an, 2021-an. Saat dia naik gunung pada tahun 2002, yang dimana dia itu naik gunung bareng teman-temannya, 5 orang. Pada hari itu tuh Budi naik gunung sama temennya, yaitu Gunung Salak. Awalnya sih biasa-biasa aja nih guys, nggak ada yang namanya keanehan atau misteri-misteri yang terjadi. Jadi pada saat dia naik gunung, udah ke tengah gunung, nah dia tuh sering banget yang namanya bengong-bengong aja nih guys. Dia kan orangnya aktif banget ya, tiba-tiba aja dia sering banget bengong guys. Sampai kadang temennya tuh nyenggol dia dulu gitu kalau ngajak ngomong, terus dia tuh baru kayak sadar gitu. Jadi kayak orang lemot gitu, kayak handphone tuh ngeheng gitu. Pas udah malam dia ada di Gunung Salak, katanya temennya si Budi. Nah Budi ini sempat ketawa sendiri, ngobrol sendiri, dan itu tepat jam 1 malam guys katanya. Gimana teman-temannya itu kayak orang bingung gitu ngelihat Budi. Dia ngomong sama siapa, dia ketawa sama siapa, karena nggak ada lawan bicaranya dia nih gitu. Ya udahlah, nggak diambil pusing sama temannya. Karena kan Budi emang orangnya suka banget bikin sensasi nih guys, kata teman-temannya. Jadi ya dianggapnya ya udah receh aja gitu. Sampai keesokan harinya mereka ngelihat yang namanya sunrise kan. Nah, di situ tuh Budi nggak terlihat excited banget nih guys. Jadi dia tuh kayak biasa-biasa aja. Kayak orang yang gimana sih, kayak kering banget lah gitu ibarat katanya. Dan teman-temannya kan udah heboh banget nih ya guys, ngeliat sunrise, foto-foto apa segala macam, mengabadikan momen gitu. Tapi entah kenapa Budi ini tuh diem aja. Dia tuh benar-benar tuh kayak orang bingung dan bengong pada umumnya aja, cuman diem terus ngeliatin temennya, terus dia main-mainin jalanan tuh yang ada di depan dia gitu pakai sebantang kayu. Sampai temennya tuh kayak aneh gitu, nih anak kenapa diam aja gitu. Sampai pada akhirnya setelah itu dia kan turun lagi nih guys, dia mau pulang ibaratnya. Nah setelah sampainya Budi di rumah, ternyata keanehan itu mulai terjadi guys. Dimana Budi ini sering banget yang namanya mengamuk guys. Budi sering banget ngamuk, Budi tuh sering banget nyakitin dirinya sendiri. Dan bahkan Budi ini katanya setelah pulang dari Gunung Salak, dia tuh nggak makan 2 hari 2 malam. Sampai ibunya tuh bingung, ini anak kenapa gitu. Sampai pada akhirnya ibunya ini cerita ke temennya, ke tetangganya, kalau anaknya setelah pulang dari Gunung Salak itu aneh. Dan sampailah cerita ini ke salah satu temennya Budi. Yang dimana temennya ini tuh rumahnya nggak jauh dari rumah Budi. Nah temennya Budi ini notice guys, jangan-jangan omongan Budi yang waktu itu di Gunung Salak itu benar-benar jadi kenyataan. Sampai temannya Budi akhirnya nge-calling teman-temannya lain untuk ngelihat keadaannya Budi. Dan benar aja guys, pada saat teman-temannya Budi itu datang ke rumah si Budi, dan temannya ini tuh disambut dengan haru oleh keluarganya Budi, yaitu ayah dan ibunya Budi. Ayah dan ibunya Budi ini sampai ngomong ke teman-temannya Budi kayak, ini Budi kenapa ya pulang dari gunung kelakuannya aneh, tingkahnya aneh, semuanya aneh. Bahkan dia 2 hari 2 malam tuh nggak makan. Terus kata temannya Budi, Budinya ada di mana Bu? Coba kita semua mau lihat Budi. Budi ada di kamarnya, kayak gitu. Dan pas teman-temannya ini ke kamarnya guys, betapa shocknya ya temennya itu ngelihat kamarnya tuh udah kayak kapal pecah guys. Dimana temennya itu ngelihat semua baju berantakan.
TV yang tadinya ada di kamar Budi, yang tadinya bisa nyala, itu TV-nya tuh udah pecah. Dan ada lagi nih guys yang lebih bikin temennya shock banget. Yang dimana di kamar itu terdapat beberapa kepala tikus yang udah nggak ada badannya guys. Bingung kan? Kok ada kepala tikus udah nggak ada badannya gitu. Dan pas temennya nyalahin lampu untuk memperjelas semua yang ada di kamar, Budi tuh bener-bener ngamuk. Sampai Budi bilang, keluar. Gitu. Dan suara itu bukan suara Budi. Teman-temannya nggak kenal dengan suara itu, tapi yang pasti suaranya itu keras, menggema dan menggelegar. Dan di situ temannya Budi langsung keluar. Dan temannya Budi bilang itu kamar itu bau banget, busuk. Bau banget, bener-bener kayak pengap. Terus temannya ngomong, Bu, itu di kamarnya Budi nggak dirapihin, nggak dibersihin. Kalau saya lihat ada beberapa kepala tikus. Entah tikus, entah curut, tapi hanya kepalanya aja ada di kamarnya Budi. Dan itu kamarnya tuh bau banget pengap, Bu. So, pada akhirnya ibunya mencari orang pinter ya guys. Pinter dalam artian gitu. Untuk memeriksa si Budi ini. Memeriksa anaknya ini. Ada apa sih dengan Budi? Nah, ternyata setelah diperiksa, Budi ini dinyatakan hilang sukma, guys. Jadi, katanya orang pinter ini bilang, sebenarnya yang ada di dirinya Budi itu senyatanya bukan Budi, melainkan jin yang memang tidak ada di daerah rumahnya Budi ataupun daerah situlah. Karena jin ini itu asli jin gunung. Karena si orang pintarnya ini katanya nggak pernah ngelihat jin ini kecuali memang ada di gunung. Dan di situ tuh teman-temannya langsung shock guys. Si Budi jiwanya itu masih ada di puncak. Alias masih ada di Gunung Salak. Dan lebih parahnya lagi, si jin ini, sosok jin ini nggak mau yang namanya keluar dari badannya Budi guys. Alias si jin ini udah ngerasa nyaman sama badannya Budi dan menjadikan badannya Budi ini sebagai badannya dia. Makanya nih ya guys, kalau kalian nih naik gunung, udah deh nggak usah yang namanya macem-macem. Ngomong tuh nggak usah yang sompral, sembarangan atau dan lain sebagainya. Karena apa? Kita nggak tahu bagian kalimat mana, bagian perkataan mana yang bakalan nanti Allah catat dan Allah jabah guys. Dan kalau udah jadi kayak Budi kayak gitu, kita bingung mau kayak gimana lagi. Dan katanya Budi ini memang nggak bisa makan makanan yang dimasak oleh ibunya. Tetapi ibunya selalu memberikan makanan-makanan mentah. Kayak contohnya ibunya tuh selalu beli ayam mentah, hati ampela ayam mentah, daging, atau ikan mentah. Karena Budi memang tidak bisa makan makanan yang jenisnya itu dimasak. Ya karena kalau misalnya di gunung, jin gunung, mana sih makan yang makanan dimasak? Pastikan yang ada di gunung apa sih binatang-binatang yang memang hidup gitu kan. Kita belajar dari contoh Budi nih ya guys. Pokoknya jangan sampai sompral kalau kita naik gunung. Naik gunung boleh dengan tujuan apapun, tapi nggak boleh yang namanya ngomong sembarangan atau ngomong yang seenggaknya apa sih bikin diri kita tuh akan rugi di kemudian hari. Sampai saat ini Budi itu masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena memang mungkin lingkungan, bukan lingkungan jin ya, karena lingkungan sosial di masyarakat itu kan kayak makhluk sosial. Nah, sementara yang ada di tubuhnya Budi ini kan alias jin dari gunung. Jadi tuh sampai sekarang si Budi ini tuh masih belum bisa terima dengan keadaan dia yang sekarang. Jadi tuh dia sering banget yang namanya masih ngurung diri guys. Dan tidak mau bertemu sama warga sekitar ataupun halayak ramai. Dan sampai sekarang juga ibunya masih memperupayakan biar si Budi ini bisa normal. Tapi apalah daya guys, nasi udah jadi bubur. Budi udah gak bisa lagi ikut dengan teman-temannya atau ikut dengan ibunya kembali normal.
Karena memang senyatanya Sukma Budi sudah ada di gunung, dan yang ada di dalam dirinya dan atau tubuhnya Budi itu adalah sosok jin, memang penunggu gunung Salak, guys. Oke guys, gue rasa cukup sampai di sini dulu cerita gunung gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita horor berikutnya. Oh ya guys, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marissa, itu aja udah, atau boleh banget kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke guys, gue Maya Marissa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.